PSPF 2020C Unimed. Saya Putri Anita. Di video kali ini kita akan belajar getaran dan gelombang. Yang pertama kita akan membahas materi getaran. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita akan berlogika dulu. Nah, apa sih yang menyebabkan gitar bersuara? Dan peristiwa apa yang disebut untuk gorak bolak-balik pada bandul dan pada ayunan anak? Yap, betul. Peristiwa itu adalah getaran. Peristiwa yang terjadi pada bandul dan pada ayunan anak disebut peristiwa getaran. Dan gitar dapat bersuara disebabkan karena saat tali gitar kita petik akan menghasilkan getaran sehingga gitar itu bersuara. Nah, pasti kita berpikir, apa sih itu getaran setelah kita berlogika tadi? Nah, di sini kita akan mempelajari konsep dari getaran. Getaran adalah peristiwa bolak-balik pada benda yang berpusat pada titik keseimbangan benda tersebut. Nah, jadi apa aja sih yang kita pelajari dalam getaran? Yap, betul. Yang kita pelajari dalam getaran adalah 1. Amplitudo, 2. Frekuensi, dan 3. Periode. Nah, dalam video kali ini kita akan mempelajari itu semua. Yang pertama kita akan membahas amplitudo. Amplitudo adalah simpangan atau titik yang paling jauh yang dapat dicapai oleh getaran. Nah, maksudnya di sini jarak yang paling jauh yang dapat dicapai getaran benda tersebut. Nah, contohnya bandul. Maka jarak yang paling jauh dari getaran bandul itu disebut amplitudo. Oke, yang kedua kita akan membahas frekuensi. Frekuensi adalah banyak getaran yang terjadi per satuan detik. Nah, rumus frekuensi adalah F sama dengan N per T, di mana F adalah frekuensi dan N adalah jumlah getaran dan T adalah waktu. Nah, untuk memahami konsep dari N atau satu getaran, maka kita dapat melihat melalui bandul berikut. Nah, kita lihat pada layar kaca. Nah, bandul dikatakan satu getaran jika melalui titik A ke titik B, ke titik C, dan kembali ke titik B. Itu dikatakan satu getaran. Nah, jadi apa sih satuan dari frekuensi? Satuan dari frekuensi adalah Hertz. Nah, untuk yang terakhir atau ketiga adalah periode. Periode adalah kebalikan dari getaran, yaitu waktu yang diperlukan untuk melakukan suatu getaran. Nah, rumusnya yaitu T sama dengan, di sini T-nya T besar sama dengan T kecil per N, atau T besar sama dengan 1 per F, di mana T besar adalah periode, T kecil adalah waktu, dan N adalah jumlah getaran, dan F adalah frekuensi. Itulah dikatakan periode. Nah, dari sekian penjelasan yang kita kasih tadi, apa sih jenis-jenis getaran? Nah, kita saksikan aja video TikTok yang satu ini. Di situ akan membahas mengenai jenis-jenis dari getaran. Untuk mempersingkat waktu kita, maka coba dulu kita kerjakan contoh soal tentang getaran. Nah, coba dulu buka bukunya, Dek, di halaman 70. Lihat contoh soal yang di bagian paling bawah. Lihat contoh soal nomor 1. Sebuah bandul digetarkan sehingga selama 1 menit digetar sehingga sampai dengan 1 menit menghasilkan 40 getaran. Ditanya, tentukanlah besar periodenya. Periode sama dengan T besar. Nah, untuk menjawab soal ini, kita harus mengubah menit dalam soal itu dalam bentuk sekon. Berarti 1 dikali 60 sekon itu sama dengan 60 sekon.
Nah, tadi sudah dibahas bahwa rumus untuk mencari T besar, yaitu T kecil dibagi dengan N, di mana T kecil menyatakan waktu dan N menyatakan banyaknya jumlah getaran. Maka langsung saja T itu sama dengan 60 sekon dibagi dengan N-nya 40. Maka 0 dengan 0 dibagi, maka habis. Sisalah T-nya sama dengan 6 dibagi 4 sama dengan 1,5 sekon. Jadi sebuah bandul memiliki periode 1,5 sekon dengan 40 jumlah getaran selama waktu 1 menit. Sampai di sini paham anak-anak? Paham, Bu. Baik. Halo guys, tadi telah kita belajar mengenai getaran. Kali ini kita akan belajar mengenai gelombang. Nah, apa sih itu gelombang? Gelombang adalah getaran yang merambat. Nah, maksudnya merambat itu gimana sih? Nah, maksudnya merambat melalui dari media seperti air, cat padat, dan gas. Nah, biasanya getaran yang merambat melalui gas itu adalah bunyi. Nah, bunyi termasuk ke dalam gelombang suara. Nah, jadi gelombang yang merambat melalui udara adalah gelombang suara. Nah, selain media rambat tadi, apakah gelombang juga dapat merambat melalui media lain? Ya, tentu bisa, yaitu media vakum. Nah, contoh gelombang yang merambat melalui media vakum adalah gelombang elektromagnetik dan gelombang gravitasional. Nah, jadi apa saja sih jenis-jenis gelombang? Dari video TikTok yang satu ini, kita akan membahas mengenai jenis-jenis gelombang. Selamat menyaksikan. Nah, tadi kita bahas mengenai jenis-jenis gelombang pada video. Kali ini, kita akan membahas secara rinci jenis-jenis gelombang tersebut. Dimulai dari gelombang transversial. Nah, gelombang transversial contohnya yaitu gelombang padat, gelombang pada permukaan air, gelombang pada cahaya. Nah, pada gelombang transversial, 1 bukit gelombang ditambah 1 lembah gelombang dikatakan 1 gelombang. Nah, yang kedua, gelombang mekanika. Contohnya, gelombang bunyi dan gelombang ultrasonik. Di gelombang ini, panjang dari gelombang adalah lambda, dengan dilambangkan seperti di layar kaca Anda. Nah, cepat rambat gelombang adalah V dengan rumus V sama dengan lambda per T atau V sama dengan D dikali V. Nah, V adalah cepat rambat, D adalah panjang gelombang, F adalah frekuensi, dan T adalah periode. Terima kasih. Untuk pemaparan materinya sudah selesai. Nah, untuk contoh soal kita yang terakhir, sekaligus untuk menutup perjumpaan kita, coba dulu buka bukunya halaman 85. Lihat contoh soal di yang paling atas. Lihat contoh soal nomor 2, di mana soalnya itu sebuah balon meletus dan terdengar 5 detik. Nah, diketahui dalam soal itu waktunya yaitu 5 detik. Ini sama dengan 5 detik. Nah, jika diketahui cepat rambat bunyinya di udara 5 meter per sekon, nah cepat rambat itu dilambangkan dengan V sama dengan 5 meter per sekon. Nah, bertanya dia, tentukanlah jarak sumber bunyi ke pendengar. Ditanya jarak itu sama dengan S, maka S sama dengan titik-titik. Nah, langsung saja kita jawab. Nah, dalam GLB dan GLBB, rumus untuk mencari kecepatan itu sama dengan V sama dengan S per T, di mana S itu menyatakan jarak dan T itu menyatakan waktu. Maka untuk mencari S, kita cukup mengalihkan T dikali T sama dengan S, maka dapatlah rumusnya. Maka S sama dengan T dikali dengan T. Maka langsung saja kita masukkan. Si V itu tadi dia 5 meter per sekon. Dan T-nya tadi 5 sekon. Maka
Sekon dengan sekon itu bisa dicoret, maka jaraknya sama dengan 5 meter dikali dengan 5. Nah, 5 dikali 5 itu kan sama dengan 25, maka jaraknya sama dengan 25 meter. Ya. Baiklah, karena kita sudah membahas contoh soal, coba dulu kalian kerjakan latihan di halaman 90. Tengok di soal nomor 1, nomor 3, nomor 5, nomor 7 sama nomor 10. Nanti siapa yang udah bisa menjawabnya silahkan maju ke depan ya. Nanti ibu kasih nilai tambahan.